Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Teens, gimana kabarnya? Semoga masih dalam keadaan yang baik ya. Terus mau diingatkan tentang firman Tuhan, termasuk dalam acara Teens for Christ hari ini, edisi 8 Juli 2025 bersama saya, Andreas Parmenas Kristi. Kita hari ini akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebuah tulisan perenungan dari Pendeta Michael Surajaya GKI Seroja dengan judul Malu. Siapa nih di antara kita yang sering malu-malu jadi anak remaja atau malah malu-maluin gitu ya? Mari kita memohon tuntunan Allah, kita berdoa. Ya Allah yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami anak remaja hati yang terus mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami yang Allah untuk dapat juga memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Amin. Teens, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Markus 9 ayat 30 sampai 37 dengan ayat 32 adalah ayat utamanya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengar dan juga melakukannya. Nah, teens, siapa nih yang sering malu-malu? Siapa nih yang di dalam komunitasnya merasa aku kurang pandai, aku kurang banyak teman, aku agak berbeda dari yang lainnya yang sering kali ngikutin tren zaman sehingga aku merasa tersingkir, aku jadi merasa minder dan kemudian jadi nggak sama kayak yang lainnya. Nah, teman-teman, rasa malu dalam remaja pertumbuhan kita itu wajar kok. Semua orang pasti merasakan malu. Tetapi pertanyaannya, di dalam rasa malu kita itu, dalam perasaan itu, apakah kita mau jujur? Karena dengan tidak jujur dalam perasaan malu, kita justru malah tadi jadi tersingkir dari komunitas, jadi menyendiri, jadi tidak bisa jadi berkat buat banyak orang, dan kemudian kita tidak bisa juga bertumbuh seperti rekan-rekan remaja yang lainnya. Malu itu tidak apa dan wajar, tetapi perlu jujur. Contohnya, misalnya di dalam lingkungan rumah masyarakat, kita sebagai anak remaja ternyata kita nggak bisa naik sepeda, sementara anak-anak yang lain udah bisa semua, jago, bahkan lepas tangan juga bisa gitu ya. Tapi kita nggak bisa naik sepeda dan dari kecil tuh nggak pernah kok diajari sama orang tua naik sepeda. Dan waktu kita main sama teman-teman kita suatu kali, kita ditawarin sama teman kita, mau nggak kamu aku ajarin naik sepeda? Masa usia segini belum bisa naik sepeda? Nah, karena kita merasa malu dong pasti ya dibilang kayak gitu. Tetapi kita bisa memilih, apakah kita mau jujur atau malah jadi keras kepala. Kalau kita jujur, kita bilang, iya nih, aku pengen banget sebetulnya bisa naik sepeda tapi gak pernah diajarin sama orang tuaku. Mau gak kalau kamu ngajarin aku naik sepeda? Dan akhirnya kita jadi bisa naik sepeda. Tetapi kalau kita malah jadi keras kepala, ngeyel gitu ya, dan kemudian malah menarik diri gitu ya, kita malah jadi bilang sama teman kita yang niatnya baik mau ngajarin kita, dia malah bilang kepada kita malah bilang kepada dia, ngapain belajar naik sepeda? Toh juga kemana-mana aku diantar kok sama supir naik mobil, enak tinggal duduk diam, gak usah belajar-belajar lagi. Nah, akhirnya teman kita pergi dan seumur hidup jadinya kita gak bisa naik sepeda lagi, gak punya kesempatan lagi untuk belajar, dan sampai dewasa pun akhirnya gak punya kemampuan untuk naik sepeda karena keras kepala tadi ketika mau diajari dan tidak bisa mengelola rasa malunya tadi.
Nah teman-teman, ternyata cerita serupa juga ditunjukkan dalam Alkitab kita. Lewat bacaan Markus kita tadi, para murid pada saat itu dikatakan mereka nggak ngerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Para murid cuma ngangguk-ngangguk, pura-pura ngerti. Dia nggak mau tanya ketika bingung. Padahal kebenaran Sang Yesus itu sedang ada bersama-sama dengan mereka gitu ya. Tetapi dia nggak mau tanya karena malu, takut dianggap sebagai murid yang paling bodoh, takut dianggap sebagai murid yang nggak ngerti apa-apa, takut dianggap sebagai murid yang menyusahkan, nggak sama kayak yang lain. Padahal mereka semua nggak tahu pada saat itu. Nah kemudian ketika Yesus sudah pergi, mereka tiba-tiba berdebat tentang firman Tuhan tadi. Mereka ngerasa paling pinter, mereka merasa paling benar dan paling mengerti soal firman Tuhan. Padahal nggak ada yang ngerti di antara mereka. Dan akhirnya mereka berantem, berdebat, saling tidak mengasihi. Firman Tuhan jadi tidak nyata dalam kehidupan mereka. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalnya pada saat itu murid tiba-tiba malu dan bisa mengelola rasa malunya dengan jujur, Tuhan, aku nggak ngerti apa yang Tuhan sampaikan, bisa tolong jelaskan lebih dalam kepada kami supaya kami mengerti. Nah, pasti Yesus mengajarkan, dan dalam perasaan malu itu yang jujur, para murid jadi bisa bertumbuh. Tetapi enggak, justru para murid malu untuk bertanya dan mereka jadi berantem. Mereka jadi tidak mengasihi, berdebat karena tidak pengertiannya itu akan firman Tuhan. Nah, teens, sekali lagi, rasa malu itu wajar. Rasa malu itu pasti dialami oleh semua orang. Mau dari yang paling kecil sampai yang paling tua, sedewasa mungkin, kita pasti akan merasakan yang namanya malu. Tetapi pilihannya ada di antara kita sendiri. Maukah kita merespon rasa malu kita, mengelola rasa malu kita dengan perasaan yang jujur, atau justru yang dengan keras kepala? Kalau jujur, kita bisa mengungkapkan rasa malu kita dan menjadi tumbuh, jadi ngerti, menjadi lebih baik. Tetapi kalau keras kepala, kita kehilangan kesempatan untuk bertumbuh sebagai remaja yang semakin baik. Pilihannya ada di antara kita sendiri. Apa pilihan teman-teman semua? Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya yang baik, terima kasih Tuhan sudah terus menyediakan kami kesempatan untuk bertumbuh. Walaupun kadang Tuhan kami sering malu-malu, tapi Tuhan mampukan kepada kami semua agar kami dapat merespons dan mengelola rasa malu kami dengan baik, sebagaimana Tuhan mengajarkan kami, yaitu dengan jujur akan rasa malu kami, sehingga orang lain dapat menuntun kami, membantu kami tumbuh menjadi remaja yang semakin baik, sebagaimana yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua, sebagaimana yang Tuhan sudah mau terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami remaja yang mampu mengelola rasa malu kami dengan baik, seturut firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian teman-teman TFC hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di TFC yang lain. Dadah.